Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ikhwah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita keistiqomahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, sehingga secara tidak sadar kita telah menyelesaikan 4 pelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Syekh Abdul Rahim dari Universitas Islam Madinah. Tentunya perjalanan yang tidak sebentar, ya. Kita di pelajaran 1 sudah diajarkan tentang isim isyarah, isim istifham, kata tanya, dan bagaimana cara menerapkannya. Di pelajaran 2 juga kita sudah mengenal tentang isim isyarah. Di pelajaran 3 kita belajar bahwa hukum asal isim itu berharokat, dhammatain. Dan kita belajar bahwa alif lam menghilangkan tanwin pada sebuah isim. Kita belajar juga di 3 bagian 2 bahwasannya huruf qamariyah itu lamnya dibaca jelas, sedangkan huruf syamsiyah lamnya dileburkan kepada huruf setelahnya. Kita belajar di pelajaran 4 ya lebih dalam lagi tentang perubahan harokat isim yang asalnya dhammah atau u berubah menjadi kasrah karena sebab adanya huruf jar. Kita juga dikenalkan dengan dhamir-dhamir. Ya, bahkan kita sudah mempelajari tentang fi'il atau kata kerja. Itu semua tidak sedikit, ya. Oleh karenanya ilmu-ilmu tersebut dicatat, karena ilmu adalah apa yang kita hafal. Ya, ikatlah ilmu dengan tulisan, kemudian hafalkan. Karena apa? Nanti akan semakin banyak, akan semakin dalam lagi kita dalam menyelami bahasa Arab. Di pelajaran 5, Ad-Darsul Khamis, kita akan belajar suatu hal yang sangat penting sekali. Oleh karenanya kami harapkan ditambah lagi ya di upayanya dalam memahami apa yang kita sampaikan. Apa yang kita pelajari di pelajaran 5? Kita akan belajar yang namanya idhafah. Apa itu idhafah? Idhafah adalah penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya sehingga menimbulkan makna baru. Contohnya rumah, ya. Apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Kita sandarkan kepada hamid sehingga menjadi baitu hamidin. Ya. Rumahnya Hamid atau rumah milik Hamid. Nah, idhafah terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah mudhaf atau sesuatu yang dimiliki. Yang kedua adalah mudhaf ilai yang artinya pemilik. Sekarang kalau kita lihat di kalimat baitu hamidin, mana yang mudhaf? Yaitu baitun. Ya, karena dia apa? Sesuatu yang dimiliki. Kemudian mana mudhaf ilaihnya? Yaitu hamidin. Kenapa? Karena dia adalah pemilik dari rumah ini. Sekarang kalau ada pertanyaan, ya, kenapa kok kata baitu tanwinnya nggak ada? Padahal tidak ada alif lamnya.
Kemudian kenapa kok hamidin berharokat kasrotain? Ya. Maka mudhaf dan mudhaf ilaih memiliki syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan. Yang pertama, ketentuan mudhaf. Ketentuan mudhaf yang pertama adalah dia tidak boleh diberi alif lam. Ya. Mudhaf tidak boleh diberi alif lam sama sekali. Sehingga kita tidak boleh mengatakan al-baitu hamidin, tidak boleh. Sampai sini paham? Al-baitu hamidin tidak boleh. Kenapa? Karena mudhaf tidak boleh diberi alif lam. Yang kedua adalah mudhaf tidak boleh diberi tanwin. Nah, ini ketentuannya. Sehingga tidak boleh kita katakan baitun hamidin, enggak boleh. Yang pertama, mudhaf tidak boleh diberi alif lam. Yang kedua, mudhaf tidak boleh diberi tanwin. Kemudian yang ketiga, letak mudhaf itu di awal. Maksudnya terletak sebelum mudhafun ilaih. Sehingga tidak boleh kita katakan hamidin baitu atau hamidu baitin, enggak boleh. Kalau hamidu baitin artinya jadi hamidnya rumah. Ya, artinya jadi hamidnya rumah. Maka di sini mudhaf tidak boleh diakhirkan atau mudhaf harus berada di awal susunan mudhaf ilaih. Ya, jadi sesuatu yang dimiliki harus ada di awal. Kemudian yang keempat, harokat mudhaf bisa atau boleh berubah-ubah. Tergantung posisi dia dalam kalimat. Ya, misalnya ana ditanya min aina anta? Dari mana kamu? Maka ana akan jawab saya dari rumahnya Hamid. Maka jawabannya gimana? Ana min baiti Hamidin. Kenapa baiti? Ya. Kenapa baiti? Karena kata bait letaknya setelah huruf jar. Nah, huruf jar itu kita sudah belajar di pelajaran 4. Dia dapat mengkasrohkan kata setelahnya. Ya, kan min baitin. Tapi karena posisi dia sebagai mudhaf, dia tidak boleh diberikan tanwin. Sehingga menjadi min baiti hamidin. Sampai sini paham? Tayyib. Nah, ini harokat mudhaf bisa berubah-ubah. Ya, tergantung posisi dia dalam kalimat. Kalau posisinya terletak setelah huruf jar, maka mudhaf berharokat kasrah. Kalau posisinya tidak terletak setelah huruf jar, maka harokatnya tetap dhammah. Baik. Sekarang ketentuan mudhaf ilaih. Yang pertama, mudhaf ilaih boleh diberi alif lam. Ya, contohnya apa? Min baitit tajiri atau min baitil mudarrisi. Ya. Boleh diberi alif lam. Kemudian ketentuan yang kedua, boleh diberi tanwin. Ya, misalnya al-mudarrisinya kita mau ubah menjadi nakirah, maka alif lamnya dibuang. Nggak kelihatan harokatnya nih di notepad. Kita ubah jadi min baiti apa ya? Min baiti atau min baiti tabibi ya. Min baiti tabibin. Nah, ini boleh. Ya. Entah itu min baiti tabibi ada alif lamnya atau min baiti tabibin diberikan tanwin. Bedanya apa? Bedanya kalau min baiti tabibi at-tabibnya itu ma'rifah. Maksudnya adalah yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tahu siapa tabibnya, siapa dokternya.
Kalau min baiti tabibin, tabibinnya bentuknya nakirah, masih umum. Yang nanya tidak tahu siapa dokter yang dimaksud oleh yang menjawab min baiti tabibin ini. Sampai sini paham? Jadi apa? Mudhaf ilaih boleh diberi tanwin. Kemudian yang ketiga, letak mudhaf ilaih setelah mudhaf. Ya, seperti yang tadi Ana bilang, ya. Baitu hamidin bukan hamidin baitu atau hamidu baitin. Kemudian yang keempat, harokatnya selalu kasrah. Ya, harokatnya harus selalu kasrah. Sehingga apa? Min baiti tabibin atau min baiti tabibi. Yang penting dia i. Ya kasrah, mau itu kasrah tain bertanwin atau kasrah saja tanpa tanwin. Nah, sampai sini paham? Coba kita masuk ke pelajaran 5 ya, ke bukunya. Tayyib, dibuka pelajaran 5. Ad-darsul khamisu, pelajaran 5. Di sini ada percakapan antara Sa'id dan Yasir. Kata Sa'idun, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru." Gimana arti kitab Muhammad? Ini ada kitab, ada Muhammad. Arti ini gimana? Kitabnya Muhammad atau kitab milik Muhammad. Ya. Karena mudhaf ilaih itu bermakna kepemilikan. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Ya. Apakah kitab Muhammad ini atau apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Ya. Kita belajar lagi di sini ada ya. Ini disebutnya seruan. Kata seru. Ya. Fungsinya apa? Menghilangkan tanwin. Nah, ya. Yang asalnya yasirun, tanwinnya dihilangkan setelah bertemu dengan ya. Yang artinya wahai. Wahai Yasir. Ya Yasiru. Ya, jadi jangan sampai nanti ya Yasirun. Ya, tanwinnya dihilangkan. Kemudian kata Yasirun, la, tidak, hadza kitabu Hamidin. Ini adalah kitabnya Hamid atau kitab milik Hamid. Ya, bukan kitab milik Muhammad. Tayyib. Kemudian kata Sa'idun, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Ya, di mana kitabnya Muhammad? Kata Yasirun, huwa alal maktabi hunaka. Dia, yaitu kitabnya Muhammad, alal maktabi, di atas meja, hunaka. Hunaka ini artinya di sana. Dan harokatnya selalu fathah. Ya, hunaka, di sana. Tayyib. Hunaka ini disebut keterangan tempat. Hunaka. Kemudian kata Sa'idun, aina daftaru Ammarin? Di mana buku catatannya Ammar? Ya, atau di mana buku tulisnya Ammar? Kata Yasirun, huwa ala maktabil mudarrisi. Dia, yaitu daftarnya atau buku catatannya, ala maktabil mudarrisi. Di atas meja guru. Atau di atas meja milik guru. Atau di atas mejanya guru itu. Ya. Kita lihat di sini maktabi, harokatnya kasrah. Kenapa? Karena dia terletak setelah huruf jar ala. Ya, maktabi sebagai mudhaf, sesuatu yang dimiliki, dan al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih, pemilik dari meja ini. Dan mudhafun ilaih harus kasrah.
Adapun maktabi kasrah di sini kenapa? Karena didahului oleh huruf jar ala. Kemudian kata Sa'idun, qalamu man hadza ya Aliyu. Kita perhatikan, qalamu man hadza ya Aliyu. Pena milik siapa ini wahai Ali? Nah, qalamu di sini sebagai mudhaf. Terus mudhaf ilaihnya yang mana, Ustaz? Mudhaf ilaihnya adalah man. Ya, siapa? Jadi artinya qalamu man, pena milik siapa? Atau penanya siapa ini? Katanya mudhaf ilaih harus kasrah. Kenapa man tidak boleh kasrah? Kenapa man tidak berharokat kasrah, Ustaz? Karena apa? Karena man ini dari sananya sudah demikian harokatnya. Ya. Sudah demikian harokatnya nggak bisa diotak-atik lagi. Sehingga man tetap man. Tidak bisa qalamu manin. Nggak bisa. Tetap qalamu man. Oke. Qalamu man hadza ya Ali. Pena milik siapa ini wahai Ali? Kata Aliun, hadza qalamul mudarris. Ini penanya guru itu. Ya, ini penanya guru itu. Kata Sa'idun, aina hakibatul mudarris. Di mana tasnya guru itu? Ya, di mana tasnya guru itu? Kemudian kata Aliun, hiya, yaitu kembali ke hakibah. Hakibah di sini dihukumi sebagai muannas, perempuan. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan ta marbutah, sehingga domirnya atau kata gantinya pakai hiya. Hiya tahtal maktabi. Dia ada di bawah meja. Tahta ini adalah keterangan tempat, sama seperti hunaka. Dan kata setelah keterangan tempat adalah mudhafun ilai. Ya, kata setelah keterangan tempat mudhafun ilai. Menjadi tahtal maktabi. Di bawah meja. Taib. Kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Tamrin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, aina kitabu Muhammadin. Nomor 2, aina kitabu Ammarin. Nomor 3, aina hakibatul mudarrisi. Silakan dijawab untuk melatih kita membaca kalimat-kalimat bahasa Arab di atas. Jawab sesuai kalimat di atas. Taib. Kemudian tamrin 2, adifil kalimatil ula, ya, atau adif al kalimatal ula ila tsaniyati. Sandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama adalah tabel di mana mudhafun ilaihnya tidak ada alif lam. Yang kedua adalah tabel di mana mudhafun ilaihnya ada alif lam. Ya, silakan ini dikerjakan. Kitabun Muhammadun. Kita sandarkan kata kitab kepada Muhammad, maka jadinya gimana? Maktabun al-mudarrisu. Kita sandarkan kata maktabun kepada al-mudarrisu, maka jadinya gimana? Tayyib, tamrin 2. Tamrin 3. Iqra' waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah disertai dengan pemberian harokat pada setiap akhir kata. Silakan ini dikerjakan, ditulis maupun di voice. Ya, tayyib. Untuk pelajaran 5, ya kita bagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian pertama kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya di kolom komentar. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.